Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahabatihil ula wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Faqala alaihi salatu wassalam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, calon tamu Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan manasik umrah yang akan menjadi panduan bagi kita untuk melaksanakan ibadah umrah nantinya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perjalanan ibadah umrah adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perjalanan umrah kita harus mempersiapkan bekal sebaik-baik mungkin agar ibadah yang akan kita kerjakan nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa perlu kita mempelajari ibadah umrah atau mengapa kita perlu mempelajari manasik umrah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Khudhu anni manasikakum", pelajarilah tata cara ibadah haji dan umrah kalian. Jadi baginda Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana pelaksanaan ibadah umrah. Ya, jadi kita harus melaksanakan ibadah umrah itu sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam ibadah ada dua syarat utama ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu apabila ibadah tersebut diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sesungguhnya kalian tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan seluruh ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu iqtidaan bis sunnati Rasulillah. Ibadah yang kita lakukan ini harus mencontoh apa yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kali ini kita akan menjelaskan kepada kita semua tata cara pelaksanaan ibadah umrah yang dimulai dari niat. Ya, jadi sebelum kita berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, maka ada beberapa hal atau beberapa panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak melaksanakan ibadah umrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah umrah, mereka disunahkan terlebih dahulu untuk melaksanakan mandi ihram. Ya, mandi ihram ini merupakan sunnah ketika seseorang akan mengerjakan ibadah umrah. Bagaimana tata cara pelaksanaan mandi ihram ini? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan beberapa aktivitas berikut ini. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Apa yang perlu kita bersihkan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang akan kita bersihkan adalah kita disunahkan untuk memotong kuku kita. Jadi memotong kuku ini merupakan salah satu di antara khisalul fitrah, adalah sesuatu yang disunahkan untuk dibersihkan. Ya, kemudian yang kedua adalah disunahkan untuk mencukur bulu ketiak. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga kita disunahkan untuk ya membersihkan atau mencukur habis bulu kemaluan. Ini bagi mereka yang akan melaksanakan atau mandi ihram. Kemudian ya, ketika kita hendak mandi, ya, yang perlu kita lakukan adalah berniat untuk mandi ihram. Ya, jadi niatnya adalah mandi ihram, bukan mandi-mandi yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Ya, niatnya cukup di dalam hati, sengaja aku mandi ihram karena Allah Ta'ala. Kemudian tata cara mandi ihram, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pelaksanaannya sama seperti mandi janabah atau mandi wajib atau juga dikenal dengan mandi junub. Ya, di mana ketika hendak mandi ihram, kita disunahkan terlebih dahulu untuk berwuduk.
sebagaimana kita berwuduk untuk sholat. Ya, kita ketika hendak berwuduk, kita terlebih dahulu apa? Mencuci tangan kita, mencuci kedua tangan kita, kemudian memasukkan air ke dalam mulut kita berkumur-kumur, kemudian membuangkan kembali. Kemudian setelah itu kita memasukkan air ke dalam hidung kita, kemudian membuangkan air kembali dari hidung kita. Setelah itu kita membasuh wajah kita, membasuh kedua tangan kita dari ujung kuku sampai ke siku kita. Dimulai dari tangan kanan, kemudian dilanjutkan ke tangan kiri. Selanjutnya kita mengusap rambut kita, kemudian setelah itu kita membasuh kedua telinga kita, dan kemudian yang terakhir kita membasuh kedua kaki kita, ya, dimulai dari kaki kanan sampai ke mata kaki, dan begitu juga dilanjutkan seterusnya dari kaki hingga ke mata kaki sebelah kiri. Nah, selesai kita mandi, baru setelah kita berwuduk, mohon maaf, barulah setelah itu kita mandi, ya, mandi. Bagaimana tata cara mandinya? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi ihram atau mandi janabah, beliau mengguyurkan air dari atas sampai ke bawah. Artinya mengguyurkan air ke sekujur tubuh beliau. Ya, sunnahnya adalah memulai dari bagian sisi kanan, kemudian melanjutkan ke sisi kiri. Ya, rata seluruh air membasahi seluruh anggota tubuh kita. Ya, setelah basah seluruhnya, baru kita boleh ya menggunakan sabun, menggunakan sampo, ya, membersihkan seluruh anggota tubuh kita hingga selesai. Kemudian setelah itu barulah kita kembali membilas dengan air hingga bersih. Setelah bersih, kita boleh kembali ya untuk berwuduk, ya, kita disunahkan kembali untuk berwuduk, ya. Kita niatkan untuk berwuduk bersuci setelah mandi ihram. Ya. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat, setelah mandi beliau memakai wangi-wangian, ya, memakai wangi-wangian sekujur tubuh beliau, ya, beliau membalurkan wangi-wangian di badan beliau, kemudian di rambut beliau, di jenggot beliau. Nah, bagaimana dengan wangi-wangian ini? Ya, wangi-wangian ini hanya disunahkan untuk laki-laki saja. Ya, bagi laki-laki disunahkan untuk memakai wangi-wangian sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan setelah mandi ihram. Adapun bagi perempuan sebaiknya tidak memakai wangi-wangian yang dipakai oleh laki-laki. Ya, kalaupun memakai wangi-wangian itu hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan. Misalnya memakai deodoran untuk menghilangkan bau badan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu ya barulah kita memakai pakaian ihram. Ya, kapan kita memakai pakaian ihram? Ketika hendak kita melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi kalau seandainya ya kita berangkat misalnya dari Indonesia langsung menuju ke kota Mekah, berarti kemungkinan besar kita akan memakai pakaian ihram itu di atas pesawat. Namun kalau seandainya kita berangkat dari Madinah Al-Munawwarah, berangkat dari Hotel Madinah menuju ke miqat atau tempat memulai ibadah umroh, maka kita memakai pakaian ihram itu dari hotel kita. Adapun nanti tata cara memakai pakaian ihram akan kita jelaskan pada penjelasan video berikutnya insyaallah. Oke, sampai di sini ada hal yang mungkin belum kita pahami. Nanti insyaallah akan kita jelaskan kembali insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum.